Otoritas Jasa Keuangan. Apa itu Otoritas Jasa Keuangan? Atau yang biasa kita dengar itu ialah OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, pasar modal, serta sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Fungsi OJK, apakah itu fungsi-fungsi OJK? Yang pertama, pengaturan, menyusun dan menetapkan peraturan di sektor jasa keuangan untuk memastikan keberlanjutan, stabilitas, dan pertumbuhan yang sehat. Yang kedua ada pengawasan, mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non-bank, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pemeriksaan melakukan pemeriksaan terhadap lembaga keuangan untuk menilai kondisi dan kepatuhan mereka terhadap peraturan. Yang keempat ada penyidikan. Melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran peraturan di sektor jasa keuangan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Tugas OJK yaitu yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, seperti mengeluarkan perizinan dan persetujuan bagi bank untuk beroperasi, mengawasi kinerja bank, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perbankan, serta menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi pasar modal. Mengawasi perilaku dan transaksi di pasar modal untuk mencegah manipulasi pasar dan pelanggaran lainnya, dan melindungi investor melalui pengaturan dan yang transparan dan adil. Yang ketiga ada mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan non-bank. Mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya, serta mengawasi kinerja dan kepatuhan lembaga keuangan non-bank terhadap peraturan. Struktur organisasi OJK, yaitu yang pertama ada Dewan Komisioner, yang kedua Komisioner Eksekutif, yang ketiga Komisioner Non-Eksekutif, yang keempat Sekretariat dan Direktur. Adakah tantangan OJK yaitu perubahan teknologi dan digitalisasi? Perkembangan teknologi yang cepat, seperti vintage dan digital banking, memerlukan pengaturan dan pengawasan yang adaptif agar tetap relevan dan efektif. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi global. Fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan domestik. Yang ketiga, keamanan cyber. Ancaman cyber yang semakin meningkat terhadap lembaga keuangan dan data konsumen. Selanjutnya ada peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah dan akses terhadap layanan keuangan yang belum merata. Penguatan tata kelola dan kepatuhan. Menjamin bahwa seluruh lembaga keuangan memiliki tata kelola yang baik dan patuh terhadap regulasi yang berlaku. Menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Kondisi pasar keuangan yang terus berubah dan dinamis memerlukan respon yang cepat dan tepat dari regulator.
Strategi yang diambil oleh OJK yaitu yang pertama ada pengembangan regulasi yang adaptif, menyusun regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi pegawai OJK, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi terbaru dan manajemen risiko. Yang ketiga, penguatan kerjasama dan koordinasi, menjalin kerjasama dengan regulator keuangan internasional dan lembaga internasional lainnya. Yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk pengawasan, menerapkan analitik data dan kecerdasan buatan untuk deteksi dini dan mitigasi risiko. Yang kelima, ada inisiatif inklusi keuangan, mendorong penggunaan teknologi digital untuk menjangkau populasi yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional. Yang selanjutnya ada perlindungan konsumen yang lebih baik, melakukan edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen. Kita masuk untuk kesimpulannya. OJK memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan di Indonesia, yaitu seperti menangani krisis dan masalah serius dalam sektor keuangan. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan regulasi untuk mengelola resiko dan melindungi konsumen. Yang ketiga, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Yang keempat, ada melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Implementasi kebijakan dan tindakan OJK ini bertujuan untuk memastikan stabilitas, transparansi, dan integritas sektor jasa keuangan di Indonesia. Sekian tema yang bisa saya bawakan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi.